kita itu tentang Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani, Kakak. Wah, Kak Ika hebat ya, masih ingat ibadah minggu lalu. Kalau begitu, kakak-kakak ada yang tahu nggak sih ibadah kita hari ini tentang apa? Rahasia dong. Makanya adik-adik tetap ikuti ibadahnya dari awal hingga akhir ya. Nah, betul tuh Kakak. Kita harus setia sama Tuhan, sama seperti kita harus mengikuti acara ini dari awal hingga akhir, Kakak. Sama seperti Tuhan Yesus setia sama kita, Kakak. Yaudah yuk Kakak, kita bernyanyi lagu dari Terbit Matahari. Nah adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Sikap doanya yang baik semua. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk setiap berkat, penyertaan dan juga kasih karunia kasih kau limpahkan ya Bapa kepada kami Tuhan Yesus. Terima kasih untuk penyertaan-Mu ya Bapa, sampai hari ini ya Bapa kami dapat menikmati ibadah ini ya Bapa, walaupun hanya online Tuhan Yesus, tapi kami tetap mengucap syukur Tuhan Yesus. Ya Bapa, kami serahkan acara ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan berkati adik-adik yang ada di rumah ya Bapa, Tuhan berikan mereka semangat ya Bapa, Tuhan yang berikan mereka
kesehatan ya Bapak. Tuhan yang tutup bungkus mereka dengan kasih-Mu Tuhan Yesus. Ya Bapak, ampuni segala dosa yang kami perbuat agar kami layak untuk menerima berkat-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, ingat tidak siapa murid Tuhan Yesus yang menjual Tuhan Yesus dan dia berkhianat? Kayaknya adik-adik di rumah ada yang lupa, ada yang ingat juga deh kakak. Aku ingetin ya kakak. Murid Tuhan Yesus yang berkhianat sama Tuhan Yesus itu Yudas Iskariot. Waduh, itu nggak bagus tuh Kak kalau dicontoh sama adik-adik sekolah minggu kita sama kita juga. Nah, adik-adik nggak boleh begitu ya. Kita harus setia kawan sama teman-teman kita dan sama yang lainnya. Betul banget tuh adik-adik. Yuk kita bernyanyi, hari ini harinya Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Sinar surya cemerlang terang Allah yang semarak. Ya sinarilah terang hati kami agar layak menerima kehidupan yang Kau sediakan Tuhan. Haleluya. Marilah kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Kakak, tadi kakak bilang kita harus setia kawan. Itu kayak gimana kakak contohnya? Nih Kak, kasih tahu ya contohnya adik-adik ya. Misalkan nih ada abang ade atau ada kakak ade lagi main bareng di rumah. Nah, selesai bermain, mainannya itu kan harus dirapihin tuh. Nah, dirapihinnya bareng-bareng. Nggak boleh tuh abangnya aja yang ngerapihin atau adiknya aja. Jadi itu harus bareng-bareng. Itu namanya setia kawan loh Kak. Wah, berarti kita harus selalu bersama dalam suka maupun duka ya Kak? Oh gitu ya kakak. Nah adik-adik udah tahu kan sekarang contohnya seperti apa? Ya udah yuk kita harus aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita lakukan dalam kehidupan kita agar firman Tuhan bertumbuh dalam hidup kita. Oke deh Kak, salah satunya itu kita harus melakukan hukum Taurat Kak. Nah adik-adik kita mau hukum Taurat nih. Yuk kita bernyanyi I Love You Jesus.
atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Hukum Taurat ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Hukum Taurat yang keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari ketujuh ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu, atau orang lain yang berada di kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Hukum Taurat kelima, hormatilah bapa dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Hukum Taurat yang keenam, jangan engkau membunuh. Hukum Taurat yang ketujuh, jangan engkau berzina. Hukum Taurat yang ke-8, jangan engkau mencuri. Hukum Taurat yang ke-9, jangan engkau berdusta. Hukum Taurat ke-10, jangan engkau menambahkan akan rumah sesamamu, jangan engkau menambahkan akan istri atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala sesuatu milik mereka. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kuatkanlah kami untuk melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kakak-kakak, kalau kita tidak setia kawan, artinya kita tidak mengasihi sesama kita dengan baik ya kak. Kalau kita tidak mengasihi sesama kita, berarti kita sudah berdosa dong kak. Iya kakak, itu namanya kita anak yang berdosa kakak, karena kita tidak mengasihi sesama kita dan tidak mengasihi Tuhan kakak. Ya, tapi Tuhan sudah baik sama kita. Dia memaafkan kita dan menebus dosa kita. Nah, kalau begitu adik-adik, mari kita berdoa kepada Tuhan, kita meminta pengampunan dosa daripada Tuhan, dan kita harus berjanji untuk tidak berbuat dosa lagi adik-adik. Yuk kita bangkit berdiri sambil bernyanyi dari buku MD nomor 814 ayat 1, saya ajari Allah Tuhanku. Marilah kita berdoa mengakui dosa-dosa kita. Kita sama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Ayat bulanan bagi kita yang tertulis dalam Roma pasal 3 ayat 24. Dengarkanlah firman Tuhan. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus,
mengulangi, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kita sama-sama mengucapkan, berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Amin. Adik-adik, kita mau pengakuan iman rasuli, yaitu dimana kita mengakui dan percaya bahwa Tuhan Kristuslah Allah Tritunggal kita, karena Ia setia menemani hidup kita. Seperti lagu ini, kita nyanyikan lagu Setia Setialah. Setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus. Setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia setialah, setia sampai mati. Kita ulang sekali lagi, setialah, setialah. Setia setialah, setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus. Setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia setialah, setialah sampai mati. Kita akan mengakui iman kita bersama-sama sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, iman kita hari ini yaitu pertama, ibadah online kita tetap berlangsung untuk tanggal 14 Maret 2021 di YouTube HKBP Kaliabang Pembira. Jadi adik-adik tetap ikuti dengan baik ya. Dan yang kedua adalah tugas adik-adik untuk hari ini akan ada di bagian akhir acara kita. Jadi adik-adik perhatikan dari awal hingga akhir. Nah, nanti tugasnya bisa dikerjakan di situ. Dan kami akan pilih 10 orang pertama yang mengerjakan tugasnya. Akan ada surprise buat 10 orang pertama itu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Jangan lupa siapin Alkitabnya dan siapkan hati kita untuk mendengar firman-Nya. Kita bernyanyi Kidung Jemaat yang berjudul Ku Mau Berjalan Dengan Juru Selamatku. Berjalan dengan juru selamatku, di lembah berbunga dan bersejuk, dan kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Bapa. Di
Kita ambil sikap berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Ini kami Tuhan, anak-anak sekolah minggu HKBP Kali Abang Perwira datang ke hadapan-Mu. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengar. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dengarkanlah firman Tuhan yang tertulis di dalam Markus pasal 14 ayat 43 sampai ayat 50. Yesus ditangkap. Waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu. Dan bersama-sama dia, serombongan orang yang membawa pedang dan tentung, disuruh oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia. Tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Dan ketika ia sampai di situ, ia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata, Rabi, lalu mencium dia. Maka mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunus pedangnya, lalu meletakkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Kata Yesus kepada mereka, sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku? Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik, kita lihat tayangan berikut ini. Yesus tahu para musuhnya ingin dia mati. Dia juga tahu bahwa kematiannya adalah rencana Tuhan baginya. Tunjukkan padaku jalan lain. Doa Yesus. Tapi kalau tidak, aku tetap akan melakukan kehendak-Mu. Tiba-tiba, cahaya bersinar. Terdengar teriakan dan semua bangun. Sekelompok orang marah yang diutus para pemimpin agama datang. Yudas mencium Yesus untuk memberi tanda siapa yang harus ditangkap. Akulah yang kalian cari, kata Yesus. Saat ia berkata demikian, orang-orang mundur dan tersungkur. Lalu mereka mencengkram Yesus dan membawanya kepada para pemimpin agama. Sebagian besar murid Yesus lari, tapi Petrus membuntuti. Ia menunggu di halaman untuk melihat apa yang akan terjadi. Seseorang bertanya, "Kau pengikut Yesus, kan?" Nah, adik-adik sudah melihat bagaimana kronologi atau kejadian ketika Tuhan Yesus ditangkap. Apa yang terjadi? Di sana ada yang bernama Yudas Iskariot yang mengkhianati Tuhan Yesus. Kita sebagai murid-murid Yesus generasi sekarang tidak perlu melakukan hal seperti itu, karena itu tidak baik. Berkhianat dengan menjual orang lain itu perlakuan yang buruk. Karena itu apa yang perlu kita lakukan pada masa kini, yaitu hidup penuh dengan rasa setia kawan. Apa yang dialami oleh teman kita, kita harus bersimpati terhadap apa yang mereka alami, sehingga kita sungguh-sungguh turut merasakan yang mereka rasakan. Ketika teman kita susah, kita juga mampu merasakan rasa kesusahannya, sehingga hati kita tergerak untuk menolongnya. Sehingga ketika ada orang yang bersukacita pun, kita turut bersukacita atas sukacita yang dirasakan oleh teman-teman kita. Sering mungkin adik-adik melihat sekolah minggu merayakan ulang tahun,
Itu sukacita dan kita bersukacita untuk ulang tahunnya. Biarkanlah kita terus semakin setia kawan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami belajar dari firman ini untuk menunjukkan rasa setia kawan kami, sehingga kami tidak perlu melarikan diri. Kami tidak perlu melakukan pengkhianatan, tetapi menunjukkan rasa kesetia kawanan kami di dalam persekutuan kami bersama teman-teman kami, anak-anak sekolah minggu. Kami bersatu hati untuk gereja-Mu, karena kami anak-anak sekolah minggu adalah masa depan gereja HKBP Kaliabang Perwira. Biarlah Tuhan firman-Mu pada saat ini meneguhkan kami dan semakin menyatukan kami, walaupun kami tidak dapat beribadah di gereja-Mu. Tapi kami percaya di dalam persekutuan kami melalui ibadah virtual ini, kami semakin dipersatukan melalui firman-Mu. Bekerjalah Tuhan terus melalui anak-anak sekolah minggu, sehingga rasa setia kawan, rasa empati, rasa simpati semakin terlihat dalam kehidupan anak-anak kami, terutama melalui keluarganya, melalui orang tuanya. Dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus baik banget ya sama kita. Dia selalu menjaga kita dan memberkati kita dan memelihara kita dimanapun kita berada. Saat ini kita mau mengumpulkan persembahan ya adik-adik. Yuk kita siapkan persembahan kita, berikan dengan penuh sukacita sambil bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 355, Yesus memanggil, mari segera. Kita akan menyerahkan persembahan kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Nah adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Yuk kita ucapkan selamat hari Minggu untuk Bapak Pendeta kita. 1, 2, 3, ya.
Selamat hari Minggu, Pendeta. Selamat hari Minggu adik-adik. Yeay! Hai kakak-kakak, saya berdoa ya. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah menjaga kami Tuhan. Biar kita bisa selama minggu, bisa main-main dan bisa sekolah. Ya Tuhan, yakin karena ini ya Tuhan, supaya kami sehat selalu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, amin. Tuhan Yesus tidak mau tidur, abang mau tidur, mama mau tidur, ayah mau tidur. Tuhan berkati supaya dia pindah sama mama Tuhan. Besok dia di sekolah, terus abang juga masuk sekolah. Tuhan berikan pintar di sekolah Tuhan. Berikan ayah enggak mungkin terus Tuhan, sama ya berikan enggak itu mandi terus Tuhan. Dan mama cepat kerjanya laku Tuhan. Dan dede juga Tuhan, dan dede pintar Tuhan di sekolah. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Yesus yang ngobrol sama adek, sama mami, sama papi. Dia mau sekolah besok. Berilah pengertian kepada Nia, pintaran sama adik, sama Nia Tuhan Yesus. Besok biar Nia bangun pagi Tuhan Yesus, amin. Kita berdoa Tuhan. Makasih mama mengado cio, biar mama banyak rezeki Tuhan. Biar mengado juga Tuhan. Biar mama banyak rezeki Tuhan, Bapa juga banyak rezeki Tuhan. Biar abang ada juga Tuhan, nulis sama baca Tuhan. Main piano yang hebat Tuhan. Biar doa corona Tuhan, kita mau gitu Tuhan, miminda di dalam perut Tuhan. Berarti ambek sama baca Tuhan. Main piano yang hebat Tuhan. Kakak sama baca Tuhan. Lawang ada enggak ke rumah benar lagi. Lain lagi sama mamanya Tuhan. Sama bapaknya juga Tuhan. Om baby juga Tuhan. Gak lawan lagi sama namanya sama bapaknya Tuhan. Biar dia juga Tuhan. Sama baca Tuhan. Kakak juga sama baca dan pinter kakak Viola. Biar kakak Viola enggak lawan lagi sama bapaknya, sama mamanya, enggak main HP lagi, enggak nangis lagi. Juga aku doain enggak nangis lagi sama
lama lagi Tuhan, biar kita bantu mamanya Tuhan, sama bapaknya Tuhan, biar nggak makan mie lagi. Amin. Halo kakak-kakak sekolah minggu dan teman-teman, salam sehat. Ini tugas Togi berdoa sebelum tidur. Tuhan Yesus, anak Allah yang bertahta di kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas hari yang Engkau berikan pada hari ini untuk kami. Kiranya kami boleh tidur dengan tenang, agar kami boleh beristirahat dengan baik, sehingga kami boleh beraktivitas kembali esok hari. Amin. Terima kasih. Shalom kakak sekolah minggu, ini tugas Jose, doa sebelum tidur. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu buat hari ini. Kiranya kami boleh tidur dengan tenang, agar kami dapat beristirahat dengan baik, sehingga kami dapat beraktivitas kembali pada esok hari. Tolong berkati kami, ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, ini berdoa, amin. Terima kasih. Salam kakak sekolah minggu. Hari ini Ruben ingin tidur. Ini doa tidur Ruben ya. Ya Tuhan Yesus yang baik, malam hari ini Ruben ingin tidur. Lindungilah Ruben dan keluarga Ruben, serta rumah Ruben juga ya Tuhan. Berikanlah mimpi yang indah untuk keluarga Ruben tersayang dan Ruben juga ya Tuhan. Serta bangunkanlah Ruben esok pagi supaya Ruben dapat beraktivitas lagi. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom kakak-kakak sekolah minggu, nama saya Gom-Gom Simarmata. Saya mau berdoa sebelum tidur. Tuhan Allah Bapa yang bertata di kerajaan sorga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu pada hari ini. Dari pagi, siang, hingga malam hari ini, kami bisa melakukan aktivitas kami dengan baik Tuhan. Tuhan, berkati Tuhan, sebentar lagi kami mau tidur. Berkati istirahat kami, dan berkati supaya mimpi yang indah Tuhan. Tuhan, bangunkan kami esok pagi Tuhan dengan penuh sukacita. Ampuni dosa-dosa kami Tuhan, supaya kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin.